balik lagi bareng Catatza. Halo semuanya, untuk sesi kali ini kita akan membahas topik Measuring the Cost of Living sebagai sesi kedua dari materi Intro to Macroeconomics untuk periode midterms. Materi kali ini kita akan berfokus pada Consumer Price Index atau CPI. Di Indonesia kita lebih mengenalnya sebagai Indeks Harga Konsumen atau IHK. Kita akan mengeksplorasi apa itu CPI, bagaimana menghitungnya, apa kegunaannya, dan apa yang menjadi permasalahan dalam penggunaannya. Kita juga akan membandingkan CPI dengan GDP deflator, yang mana telah kita pelajari pada sesi sebelumnya. Selain itu, kita akan menyinggung pula tentang inflasi, serta variabel-variabel yang dapat mengkoreksi faktor tersebut. Baik, sekarang kita akan mulai dari Consumer Price Index. Apa itu Consumer Price Index? Consumer Price Index adalah indeks that measures the typical consumers cost of living. Ya, CPI mengukur biaya hidup dari konsumen secara umum dengan cara mengukur seberapa besar yang ia keluarkan untuk konsumsi mereka dalam mungkin periode tertentu. Dalam kita mengukur menghitung Consumer Price Index, kita akan melalui beberapa step. Step yang pertama adalah we fix the basket. Maksud dari fix the basket adalah kita menentukan apa saja sih barang-barang yang dikonsumsi oleh konsumen secara umum, a typical consumers would consume, dan barang-barang ini biasanya ditentukan oleh badan statistik dari suatu negara. Kalau di Indonesia yang menentukan barang-barang yang masuk ke dalam perhitungan CPI adalah Badan Pusat Statistik. So it depends to, saya kita bilang di sini BPS saja ya, kita depends to Badan Pusat Statistik. Nah, yang kedua adalah setelah kita menentukan barang-barang yang dikonsumsi oleh seorang konsumen, kita menentukan berapa harganya. We find the price. Ketika kita udah mengetahui barangnya, jumlah barangnya, serta berapa harga dari setiap barang tersebut, maka kita dapat mengkalkulasi the cost of the basket. Nah, kita udah sampai ke di tahap ketiga di sini. Tahap keempat adalah tahap di mana kita akhirnya dapat menghitung berapakah CPI dari satu tahun tertentu. Ya, jadi yang keempat ini kita menghitung CPI pada tahun tertentu, namun dengan cara pertama adalah we choose the base year. Atau tahun dasar, dan kita mengkomputasi, we compute the index. Nah, jadi di sini kita punya rumusnya CPI. Ini adalah 100 dikalikan cost of basket in current year, atau mungkin kita menyingkatnya jadi YT, dibagi dengan cost of basket in base year, let's say YO. Nah, jadi kita sudah mendapatkan skornya nih dari CPI untuk tahun tertentu. Tapi kita bisa melanjutkannya ke ranah yang lebih jauh lagi, di mana dalam hal ini adalah kita dapat mengukur tingkat inflasi. We can compute the inflation rate.
Nah, ini rumusnya cukup sama dari bagaimana kita mengkalkulasikan inflation rate ketika kemarin di GDP deflator. Jadi di sini inflation rate sama dengan CPI dari tahun ini, let's say YT, dikurangi dengan CPI dari tahun sebelumnya. Dari YT minus 1 dibagi dengan CPI dari YT minus 1 dikalikan dengan 100%. Nah, dari sini kita mendapatkan rate of inflation. Nah, kita sudah sampai ke apa itu CPI, bagaimana menghitungnya, dan kegunaannya salah satunya adalah mengkalkulasikan tingkat inflasi. Sekarang kita melihat permasalahan dari atau kelemahan yang dimiliki dalam perhitungan CPI. So here we're going to explore the problems of the CPI. Oke. Permasalahan yang pertama adalah substitution bias. Substitution bias ini ketika terjadi kenaikan harga barang yang tidak proporsional. Dan ketika hal tersebut terjadi, maka seorang individu akan membeli lebih banyak barang yang harganya lebih murah daripada yang lainnya. Semisal kita punya dua barang di sini. Kita punya let's say iPhone dan Samsung Galaxy S misalnya. Ketika harga iPhone itu naik sebesar 25% misalnya. Hal ini membuat orang-orang lebih memilih untuk mengkonsumsi Samsung Galaxy daripada iPhone. Nah, inilah yang dimaksud dari substitution bias. Jadi substitution bias ini happens when there's an increase in price that is not proportional across goods. Ya, sehingga people tends to substitute their consumption. Ya, di sana ada substitution bias, dan ketika ini terjadi, CPI tidak dapat mengakomodir perubahan perilaku ini. Ya. Setelah ada substitution bias, kita akan masuk ke problems yang kedua, yaitu introduction of new goods. Nah, di introduction of new goods ini, kemunculan inovasi, kemunculan adanya teknologi, maka akan ada produk-produk baru yang membuat biaya untuk mendapatkan suatu level kesejahteraan yang sama itu turun. Jadi semisal ketika dulu kita untuk bertransportasi ke sana kemari, mungkin kita harus mengandalkan ojek pangkalan, yang mana mungkin mematok harga yang relatif mahal gitu ya. Nah, lalu ketika muncul adanya service baru, startup baru, adanya Gojek, adanya Grab, maka kita dapat mengkonsumsi produk yang sama, dalam hal ini adalah ojek, tapi dengan harga yang lebih murah. Jadi kita mendapatkan kesejahteraan yang sama, tapi biaya yang kita keluarkan itu menurun. So, introduction of new goods ini membuat lower cost for the same
amount atau the same level of welfare. Yang ketiga adalah unmeasured quality change. Lagi-lagi seiring dengan adanya inovasi, adanya teknologi, maka barang-barang hasil produksi itu akan meningkat kualitasnya. Namun kenaikan kualitas ini itu tidak terukur oleh CPI. Nah, jadi biasanya ketika kualitas barang meningkat dan harganya mungkin ikut meningkat juga, tapi peningkatan kualitasnya itu yang tidak terukur oleh CPI. So here's change of quality isn't measured. Ya, saya cukup jelas ya antara problems sama definisinya. Nah, baik. Jadi sebenarnya untuk CPI kita berhenti di sana secara utuh sebenarnya CPI-nya. Tapi sekarang kita ingin membandingkan PDB deflator dengan CPI. Nah, tadi kan sebelumnya CPI dengan PDB deflator ini memiliki kesamaan. Salah satu kesamaannya adalah kalau misalnya GDP deflator itu bisa mengukur inflasi dan begitu juga dengan CPI. Namun kenyataannya CPI dengan GDP deflator ini memiliki beberapa perbedaan ya. So here's we're about to contrast CPI and GDP deflator. Yang pertama adalah ketika kita membahas imported consumer goods. Jadi kalau misalnya kita mengimpor barang dari negara lain, barang konsumsi ini akan dihitung di dalam CPI, tapi tidak dihitung di dalam GDP deflator. Oke, yang pertama itu adalah imported consumer goods. Nah, ini kalau misalnya di CPI dihitung di GDP deflator enggak. Nah, yang kedua adalah capital goods, barang modal. Semisal peralatan-peralatan berat. Nah, kan kayaknya kurang wajar ya kalau misalnya kita mengkonsumsi crane atau mungkin alat pengeruk in our daily lives. Mungkin nih kita nggak bakalan pernah bersentuhan dengan barang-barang tersebut. Maka capital goods itu dia tidak dihitung oleh CPI. Sedangkan di GDP deflator justru dihitung. Dan yang terakhir adalah ketika CPI, ini kita ngomongin tentang basketnya, basket dari CPI dan GDP deflator. Kalau CPI itu menggunakan fixed basket, sedangkan kalau misalnya GDP deflator basketnya ini tergantung dengan produksi dari barang dan jasa yang saat ini terjadi ya. Jadi dia basket of currently produced goods. Nah, mungkin nanti
materi ini akan muncul dalam bentuk semisal dari produk apa ya misalnya? Misal Tesla misalnya. Tesla yang memproduksi mobil listrik itu adalah barang impor di Indonesia. Dan Tesla ini meningkatkan harga mobilnya. Nah, ketika ini terjadi artinya di CPI itu akan terjadi kenaikan di sana, tapi di GDP deflator nggak dihitung. Nah, kalau misalnya nih Caterpillar atau CAT ya, produsen alat-alat berat itu meningkatkan harganya, maka di CPI nggak dihitung, tapi di GDP deflator itu dihitung. Kalau misalnya basket, ya, CPI menggunakan fixed basket tadi, biasanya BPS itu sudah merinci apa saja barang-barangnya, sedangkan GDP deflator itu dia lebih berfokus pada saat ini apa saja sih goods and services yang diproduksi di dalam suatu negara. Services. Nah, baik, kita sudah masuk ke CPI dan GDP deflator. Sekarang kita akan sedikit menyinggung tentang inflasi. Nah, inflasi ini sebenarnya membuat pertama, ketika kita kita ingin membandingkan pendapatan kita saat ini dengan jumlah yang sama mungkin pada 10 tahun yang lalu, inflasi membuat hal ini itu cukup sulit. Karena artinya kita harus adjust pendapatan kita saat ini terhadap rate of inflation yang terjadi dari 10 tahun lalu hingga saat ini. Ya, jadi ini sekarang kita sudah masuk ke materi correcting variables for inflation. Nah, tadi pertama ya. Yang pertama itu adalah comparing rupiah figures from different times. So, comparing money figures from different times. Nah, tadi kita harus melihat adjustment-nya dari 10 tahun yang lalu hingga sekarang itu bagaimana perubahannya. Lebih tepatnya kita mengukur berapa perubahan CPI-nya ya. Kita membandingkan CPI pada 10 tahun yang lalu dengan CPI saat ini, dan untuk kita bisa mendapatkan berapa nilai uang tersebut pada nilai hari ini. Jadi kalau misalnya ini dijadikan rumus, misal money pada hari ini itu sama dengan money pada waktu misal waktu Y ya. Waktu Y dikalikan dengan CPI pada hari ini atau tahun ini dibagi dengan CPI pada tahun Y misalnya. Seperti itu. Nah, jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah kita membandingkan CPI pada 1 tahun ya, dalam hal ini misal pada tahun T dengan pada tahun Y. Nah, perbandingan ini sebenarnya menggambarkan seberapa besar cost of living telah tumbuh selama perbedaan tahun tersebut. Kalau misalnya antara tahun Y dengan tahun T itu adalah 10 tahun, artinya kita melihat seberapa besar cost of living telah tumbuh selama 10 tahun tersebut. Nah, dengan begitu, dengan adanya adjustment ini, kita jadi bisa melihat uang pada tahun Y itu pada saat ini itu nilainya berapa. Most likely, misal nih, pada tahun Y itu uang senilai 1.000,
Mungkin pada saat ini harganya udah 10.000 atau mungkin 25.000, who knows, tergantung kapan tahun yang kita omongkan di sini. Nah, selain itu kita juga ada yang namanya indexation. Indexation ini sebenarnya suatu kebijakan di mana kita secara otomatis mengkoreksi sejumlah uang, tapi udah diatur oleh hukum atau udah diatur secara kontrak. Biasanya hal ini itu ada di suatu perjanjian dengan pekerja yang sifatnya multi-year dan gajinya itu tetap misalnya. Nah, itu nanti harus ada adjustment berdasarkan inflationnya, dan itu menggunakan indexation. Yang ketiga adalah real versus nominal interest rate. Kalau misalnya sebelumnya kita ada real versus nominal GDP, sekarang kita real versus nominal interest rate. Yang sebenarnya intinya adalah real interest rate, yaitu R, sama dengan nominal interest rate, I, dikurangi dengan inflation rate. Misalnya di sini V, seperti itu. Baik, kurang lebih itu saja materinya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat belajarnya!